Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam pelajaran selanjutnya, yakni pelajaran fisika kelas 11 MIPA 2 ya. Yang tidak hadir ada berapa orang ya? Ya, satu orang aja ya. Ya. Di pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa, kita bisa kembali melaksanakan kegiatan tatap muka, ya. Walaupun sangat terbatas, saya mohon izin melepas ya. Nah, saya izin lepas. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik lagi, ya. Jadi tetap kita menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, gitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fluida statik. Ya, bagus ya. Kemarin kan Anda sudah belajar tentang mungkin ya ketika daring tentang hukum Hooke, ya kan? Tentang elastisitas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yakni tentang fluida statik. Materi kita hari ini adalah tentang, mungkin Anda pernah mendengar adhesi dan kohesi serta tegangan permukaan. Ya, pernah dengar ya? Nah, kalau dalam elastisitas kemarin, dalam hukum Hooke kita tahu bahwa benda elastis itu benda yang kalau dia dikenai gaya, dia akan berubah bentuk. Nanti kalau gayanya nggak ada, dia akan kembali ke bentuk semula, gitu ya. Kemarin. Nah, sekarang fluida. Ada yang tahu fluida apa? Maksud fluida? Ya, fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan secara umum dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Ya, bagus. Jadi yang jelas fluida itu secara mudahnya adalah zat alir ya. Zat yang bisa mengalir. Contohnya kalau zat mengalir apa kira-kira? Ada yang tahu? Air, apa lagi? Ya. Baik, sekarang kita ke pelajaran kita. Bapak punya ini gambar. Ya, punya gambar ini. Lihat ya. Nah, punya gambar. Gambar apa ini? Gambar balon atau apa? Ya, gelembung apa? Gelembung sabun, betul sekali. Ya. Nah, sekarang coba Anda pikirkan, kira-kira nanti kita belajarnya itu tentang ini, ya, terkait dengan ini peristiwa sering Anda alami ya, gelembung sabun, gitu ya. Bentuknya bagaimana? Kemudian bentuknya gimana ini? Bulat ya. Nah, gelembung sabun. Senang ya main ini ya? Pernah? Tapi ini besar banget ya? Nah, besar. Jadi karena dia besar, di dalamnya ada beberapa gelembung lagi sehingga dipoto ya. Baik. Nah, sekarang kira-kira apa yang menyebabkan dia seperti itu? Gelembung sabun. Ya? Karena terisi udara dalamnya. Ya, betul. Ada udara terjebak dalam bulatnya itu ya. Nah, baik, terkait dengan materi kita. Terkait dengan materi kita, ada yang bisa menjelaskan? Baik, saya kira itu nanti saja. Kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas, Anda bisa membayangkan ya, nanti kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik ya. Gitu ya. Baik. Nah, kita akan belajar tentang adhesi dan kohesi. Kita punya spidol ya. Ini ya. Ya, terima kasih sudah dihapus tadi ya. Saya punya spidol sendiri. Biasanya. Kita akan belajar 3 perkara, yakni adhesi, ya kan, kemudian kohesi, kemudian yang ketiga adalah tegangan
permukaan. Nah, hanya ini saja, nggak usah banyak-banyak. Silahkan Anda membuka buku pelajarannya tentang ini, silahkan diliterasi dulu, ya kan? Bisa juga Anda Anda nanti bisa membuka internet gitu ya. Nah sekarang juga nanti kita akan melaksanakan praktikum ya. Nanti Bapak akan membagi Anda menjadi, karena kita hanya separuh ya, separuh tatap muka, separuhnya masih di BDR di rumah. Kita hanya membentuk mungkin 2 atau 3 kelompok gitu ya. Jumlah kita ada berapa sekarang? 3, 6, ada 11. Berarti kita bisa menjadi 2 atau 3 kelompok. 3 ya. Diganjilkan jadi 3 kelompok gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat diskusi dan praktikum. Praktikumnya sederhana saja. Nanti Anda akan menjawab membuat beberapa aktivitas, kemudian ada LKS yang Bapak siapkan. Nah, kira-kira dengan tugas-tugas seperti ini dalam waktu yang singkat ini dalam kelompoknya, nanti kira-kira dengan materi ini kira-kira bagaimana kemampuan Anda untuk belajar? Ya. Oh, kalau 3 kelompok itu ada yang 4, ada yang 3. Cepat segera diselesaikan kelompok, jangan membuat kelompok jangan jadi masalah ya. Justru itu kelompok jadi menyelesaikan masalah, jangan jadi masalah. Nah. Kita hanya punya waktu 20 menit ya. Judulnya tegangan permukaan, nama kelas, kamu tulis di bawahnya lagi, alat dan bahan. Alat bahannya apa? Silet, apa lagi? Air minum, kemudian gelas. Nah ini terpaksa nanti ini dibuang ya, airnya diminum nggak apa-apa supaya jadi gelas, tapi airnya yang satu dipakai, satunya air deterjen. Saya bawa air deterjen secukupnya ya. Nah ini mudah-mudahan cukup. Nah silahkan dibaca lagi apa-apa yang dikerjakan. Kalau sudah, nanti silahkan mengambil bahannya di sini. Nah, pecah. Wah, ini kurang bagus anunya nih ya. Duduknya nggak stabil. Ya, kemudian nanti Anda membuat kegiatan itu, nanti dipoto kita tampilkan di sini diskusi. Gitu ya. Praktikumnya 20 menit, nanti diskusinya 20 menit. Cukup ya? Oke, silahkan mulai Anda mengambil bahannya. Untuk sebagian ada yang pakai silet. Siletnya hanya, kita setiap kelompok perlu berapa silet? 2 ya. Setiap kelompok perlu 2 silet, tapi kita hanya punya 4. Jadi ada yang pakai silet, gitu ya. Ada yang pakai klip, ya. Pakai klip boleh, ya. Pakai klip, ya. Nah, silakan, ada kelompok yang pakai klip, ada yang pakai silet. Kalau silet juga semua 2 ya. Siletnya perlu 2 apa 1? Itu kan bisa dibagi 2 siletnya. Bisa dibagi 2, bisa. Boleh. Oh, kalau mau silet dibagi 2 jadi pakai separuh aja. Boleh. Bagus, kreatif. Kalau dibagi 2 semua cukup ya? Ah, boleh. Kalau mau pakai silet boleh, mau pakai ini klip juga boleh. Bebas, silahkan. Nanti air sabun ini ada, kalau kurang kita punya juga sabun ya. Kayak kita punya cuci tangan banyak, air ya, boleh. Silahkan Bapak. Kalau ini perlu 2 ya, setiap kelompok perlu 2 mungkin. Nih.
Ya? Iya silahkan. Jangan dibuang di sini, nanti buang. Diminum nggak apa-apa tuh, airnya bagus. Waduh, lap nggak ada ya? Nggak punya lap ya? Ini basah nih, kotor jadinya, kelas. Ya diminum nggak apa-apa, daripada dibuang. Silahkan dimulai ya. Waktunya hanya 20 menit loh ya. Silakan. Silakan. Kamu aja, oleh. Kamu sampaikan hasil pengamatan kamu. Salam dulu. Sapa dulu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aulia. Udah tahu, langsung aja. Udah tahu semua. Baiklah, kami siap kelompok Aulia menyampaikan hasil pengamatan. Kami akan menyampaikan hasil pengamatan kami. Ya. Kata pengamatan. Ketika silet diletakkan Zat-zat cair dalam bentuk air minum, keadaan yang teramati pada silet yaitu mengapung. Air deterjen, keadaan yang teramati pada silet yaitu tenggelam. kamu ini selesai, yang kayak gantian boleh. Bagaimana keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air? Mengapa dapat terjadi demikian? Keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air mengapung karena jumlah air yang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan permukaan silet. 2. Bagaimana keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air yang dicampur dengan deterjen? Mengapa dapat terjadi demikian? Keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air yang dicampur dengan deterjen tenggelam karena deterjen memecah tegangan permukaan air sehingga silet tenggelam di dalam lautan deterjen. Kesimpulan, apa yang dapat dibuat setelah melakukan percobaan? Dapat disimpulkan bahwa silet dalam mengapung di air biasa karena jumlah air yang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan permukaan silet, dan dapat tenggelam di air yang sama dengan deterjen karena deterjen memecah tegangan permukaan air. Ya, terima kasih. Itu tadi hasil dari kelompok Aulia. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan dari teman-teman yang lain. Ada yang punya hasil berbeda dari mungkin kelompoknya Gusti atau kamu? Deterjen itu mereka tenggelam. Tenggelam, iya. Nah, punyanya ini mengapung katanya deterjen. Iya, hah? Tenggelam ya. Kalau punyanya kelompok kamu tetap mengapung, di air ngapung, deterjen juga ngapung. Bagus. Yang lain? Kenapa kira-kira? Hah? Karena air deterjennya lebih banyak. Jadi deterjen kamu campur dengan air lagi apa deterjen saja? Melulu dari itu saja. Itu tetap tenggelam. Terapung. Ya. Ada yang lain, kelompok lain? Dari kelompok kelompoknya Enrico sama ya. Jadi ketika di air, ketika deterjen tenggelam. Kelompoknya ini siapa? Kelompok siapa ini? P.
Pendi, Dandi, kelompok Dandi. Kalau di air, kebetulan ini Dandi ini kelompoknya pakai klip ya, boleh sama ya. Pakai klip ini bisa, pakai silet bisa. Di air biasa, terapung bisa terapung. Di air deterjen, tenggelam. Berarti kalau begitu bagaimana ya? Kita ikut yang mana nih? Semuanya tidak salah, ya ini kan 3 ya. Ini 3 orang ini ternyata di air terapung, di deterjen tenggelam. Di kelompok ini di air terapung, di air sabun terapung juga. Nah, mungkin air sabunnya ini sedikit lah kandungan sabunnya, ya kan? Atau kamu pintar banget mengapungkannya tuh, ya. Jadi tetap, karena walaupun kalau gitu kita simpulkan, mestinya itu kita cenderung kepada yang hasil yang tenggelam. Nah, mengapa ada yang terapung? Mungkin karena apa ya kira-kira? Walaupun airnya air sabun, tegangan permukaannya ada nggak? Tetap ada tegangan permukaan. Tenggelam itu, kenapa? Tenggelam itu karena apa kira-kira? Air biasa dikasih air sabun, itu tenggelam kenapa kira-kira? Karena tegangan permukaannya berkurang gitu ya. Jadi sabun itu fungsinya memperbanyak jenis zatnya, jadi adhesinya membesar, kohesinya ya mengecil, sehingga tegangan permukaan itu di air itu karena kohesi itu utama, penyebabnya adalah kohesi. Ini kohesi mengecil, muncul adhesi sehingga tegangan permukaannya jadi berkurang, jadi tenggelam. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok kemudian. Nah, jadi kalau begitu kita sudah sampai kepada akhir dari pembelajaran kita, ya. Tadi strategi kita dalam belajar tadi sudah kita coba ya. Berbagi tugas tadi ya, apalagi berdiskusi tadi ya. Bagus ya. Nah, sekarang mungkin kamu mempunyai pengalaman dalam belajar itu kita harus strategi. Nah, strategi itu kadang-kadang itu kalau bagus strateginya itu mempermudah kita dan membuat cepat kita mencapai hasilnya pun lebih maksimal. Jadi biasakan kalau kita mau mengajarkan sesuatu, kita mesti ada strategi yang kita pilih untuk itu ya. Dan kesimpulannya beberapa hal. Yang pertama tadi adalah kita sudah belajar tentang adanya adhesi, koheksi dan tegangan permukaan. Ada yang bisa menjelaskan lagi tentang adhesi itu apa? Dari sini. Adhesi. Dari kata-kata kamu sendiri, nggak usah pakai membaca. Dari kata-kata kamu sudah sedikit berdiskusi, ya kan? Berapa tipe? Kira-kira adhesi apa? Ya. Adhesi. Itu adhesi ya, yang tidak sejenis. Ya, kita menarik antara molekul yang tidak jenis. Kalau yang lain kohesi? Kohesi gaya tarik antara molekul yang sama jenis ya. Di kohesi, itu isinya bersama ya. Kemudian tegangan permukaan apa? Tegangan permukaan. Ada yang saya tahu ya, teman-temannya. Baik, jadi tegangan permukaan muncul karena adanya adhesi dan kohesi ya. Nah, utama kohesi yang menyebabkan adanya tegangan permukaan. Kan ada di sini. Di mana? Nah, strateginya tadi membaca, kan ada strategi membaca, digunakan strategi membaca dan mencari literasi. Ada di sini. Ini penjelasan tentang tegangan permukaan. Nanti kan ada gambar itu ya. Nah, ada gambar ini. Ada gambar. Dalam satu gelas air itu ada miliaran molekul air. Molekul air anggap ini air biasa. Maka antara molekul H2O itu kan ada gaya tarik.
Nah begitu juga molekul-molekul yang ada di bagian dalam dia di sekeliling dia kan ada molekul yang lain menarik dia sehingga dia relatif santai. Atau resultan gaya yang ada pada dia relatif yang ada di permukaan itu bagian atasnya kan nggak ada molekul air, nggak ada molekul udara. Jadi dia banyak mendapat gaya dari kemana? Ke arah bawah, yang ke arah dalam daripada air itu kan yang di permukaan loh. Di bagian atasnya dia ada dapat gaya tarik kan? Ya. Kalau yang permukaan itu makanya itu yang menyebabkan dia cenderung ke bawah semua menekan. Ini menyebabkan ada tegangan di permukaan tersebut. Ya. Sehingga kalau air itu keluar dia sama-sama mau mendekat sehingga membentuk butiran-butiran air. Itu tadi yang pertama tadi apa? Ada gelembung gelembung sabun cenderung berbentuk bola ya kan? Nah, itu karena ada tegangan permukaan. Saya kira itu hasilnya silakan dikumpulkan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu nanti.